Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya, kita akan membahas sebuah ini kisah saya pribadi seperti itu. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang ngerti ya, kemarin saya ada upload beberapa materi seperti itu di dalam YouTube ya. Saya upload di dalam YouTube. Saya coba lihat saya upload beberapa di sini. Dan ini adalah prestasi ya, prestasi atau pencapaian dari beberapa teman-teman di BPC seperti itu ya. Ada mahasiswa yang nekat seperti itu, kemudian ada ini trader receh 12 sampai jadi 240 juta, kemudian ada juga ini 250 jadi 2 miliar seperti itu. Lalu ada juga yang seorang teman yang berhasil juga ya, di PHK lalu bisa menjadi full time trader ya, seperti itu. Jadi silakan kalau teman-teman mau melihat videonya, silakan ke dalam ini YouTube PPC ya. Ini bersyukur 22.000 subscriber sekarang ya. Sebelumnya juga kalau teman-teman mau bergabung, silahkan bergabung ke Telegram PPC ya. Di Telegram ini kita akan belajar banyak hal ya. Di Telegram PPC ini ya. Silakan kalau teman-teman mau bergabung ya. Ini adalah link Telegramnya seperti itu ya. Ini adalah linknya. Hati-hati ya, kalau ada yang menawari membership atau apa-apa, rekeningnya pastikan yang ini ya, bukan rekening virtual, GoPay dan lain sebagainya ya, hati-hati. Yuk kita mulai. Jadi begini, mengapa tiba-tiba saya membuat pembahasan ini ya, video ini. Jadi video ini adalah video tentang cerita saya loss ya, cerita saya loss. Kenapa saya membuat video cerita saya loss ini? Karena kalau saya mau menceritakan prestasi dari teman-teman yang lain ya, jadi menceritakan hal yang positif, saya bisa kasih contoh ke member aja ya. Itu lebih oke ya, daripada saya harus menceritakan kebaikan-kebaikan trading saya seperti itu. Tapi kalau saya mau ngomong hal yang negatif ya, lebih baik saya yang menceritakan ya. Saya tidak akan menceritakan yang negatif-negatif dari teman-teman trader yang lain seperti itu ya, karena ya nggak enak ya ngomong negatif dari orang lain, mendingan dari saya pribadi ya. Jadi ini saya membuat serial Crispy Diary ya, seperti itu, dimana saya kasih judul FOMO yang berujung hilang mobil ya, karena lossnya lumayan gede seperti itu ya. Jadi ini adalah latar belakangnya ya. Karena begini teman-teman, kemarin ada yang nulis di dalam YouTube ya, komen di YouTube dan berkata seperti ini: halo, tolong edukasi juga yang negatif, kayak orang yang rugi puluhan persen atau yang bunuh diri karena saham. Jadi kita bisa belajar dari hal yang negatif. Jadi ini direspon beberapa teman ya, berkata ya, kalau orang bunuh diri mana bisa diwawancara dan lain sebagainya. Kita harus belajar dari yang positif dong. Kenapa harus belajar dari yang negatif? Tapi di luar itu saya merasa kok ya oke lah, sekali saya menunjukkan kebodohan saya ya, menunjukkan bahwa trading itu membutuhkan psikologis yang kuat. Ketika psikologisnya kita nggak bagus, maka kita bisa melakukan kebodohan-kebodohan yang tidak perlu seperti itu ya. Dalam hal ini saya bercerita tentang diri saya aja seperti itu ya. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi ini ya, judulnya ini, FOMO yang berujung hilangnya mobil. Jadi begini, eh setelah kompetisi selesai ya, setelah kompetisi kemarin selesai di dalam Mire Host Championship itu, saya masih terbawa irama ya, terbawa irama kompetisi, di mana dalam kompetisi ini memang saya sangat agresif sekali dan belum pernah saya lakukan sebelumnya ya, demi untuk mengejar profit ya, return seperti itu, equity return ya. Tapi setelah kompetisi selesai, kebawa di mana saya biasanya trading for fun, saya santai, saya sehari ya profit 10 juta sudah cukup buat saya seperti itu ya. Sisanya kalau dikasih lebih ya puji Tuhan, kalau enggak juga enggak apa-apa, karena memang target saya per hari seperti itu. Nah, tapi gara-gara kompetisi ini, saya seminggu setelah kompetisi ini masih agresif. Dan ini menyebabkan psikologi saya itu cukup nggak stabil ya. Dan ketika psikologis kita tidak stabil, kita ngerti ya teman-teman, saya selalu mengajarkan bahwa psikologis itu adalah hal yang utama ya. Mindset adalah hal utama, kemudian baru cara kita menganalisa, teknik, dan money management seperti itu. Tapi yang terpenting adalah psikologis. Ketika psikologi kita nggak bagus, maka otomatis akan mengacaukan cara kita menganalisa. Kita nggak akan bisa kita bahkan bisa bertindak secara irasional ya. Harusnya kita nggak mau nih seperti ini, tapi tiba-tiba kenapa saya melakukan ini
Ya karena psikologis kita mungkin karena FOMO, karena fear and greed ya. Rakus dan ketakutan ya. Fear and greed, ketakutan dan rakus. Itu yang terjadi dalam diri saya juga gitu loh. Jadi kenapa saya menceritakan ini? Supaya saya mau menunjukkan buat teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini yang mau saya ceritakan. Jadi saya akan menceritakan dark side of the market ya. Ini adalah sisi kelam dari market kita. Bukan berarti kalau market ini mengandung potensi yang luar biasa, ini nggak bisa menjadi bumerang buat kita. Ini bisa banget teman-teman ya. Ini sangat bisa sekali. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus menyadari bahwa market ini mengandung sisi yang negatif ya, dark side of the market. Selain ada bright side ya, selain ada profit juga ada loss ya. Jadi kita ngomong loss ini adalah dark side-nya. Ini adalah kemungkinan terburuk yang terjadi di dalam market ya, kalau kita nggak benar-benar berhati-hati. Seperti itu ya. Saya akan mencoba menceritakan kronologisnya. Jadi kemarin gini teman-teman, saya itu pernah mengalami sebuah kerugian yang cukup besar ya. Saya kemarin ada share di dalam Instagram. Coba sebentar, saya coba cari di Instagram sebentar ya. Saya kemarin ada di Instagram saya seperti itu. Coba saya carikan mana ya kemarin ya. Saya itu pernah mengalami loss yang cukup besar sekali ya, yang cukup besar seperti itu, dan itu membuat saya cukup terguncang ya teman-teman ya, cukup terguncang, cukup shock ya, cukup shock seperti itu, dan membuat saya juga harus memperbaiki psikologi saya ya. Ini sudah ada, saya coba share di dalam Telegram saya ini supaya bisa di show ya. Oke, saya coba bukakan ya. Nah, ini. Ya, ini ada yang bilang setuju Om Ben bikin juga video tentang yang negatif supaya kita belajar money management yang benar. Oke, saya berjanji saya akan membahas kalau saya bulan Juli saya pernah nyangkut 500 juta di saham Prim dan kena ARB 5 kali baru keluar ya. Jadi bayangkan aja loss-nya berapa ya teman-teman ya. Banyak yang bilang sih, lu Om Ben nggak disiplin, kenapa harus nunggu 5 kali? Karena nggak bisa keluar. Masalahnya adalah di ARB berjilid-jilid dan saya nggak dikasih kesempatan untuk keluar. Karena open ARB saya sudah jemur, nggak laku juga. Ya. Yang pada harinya yang kelima baru laku, ya sudah saya lepas seperti itu. Nah, ini adalah, saya mau share ya. Saya mau sedikit share sebentar ya. Saya coba bukakan ya. Bukakan portofolio saya. Saya open apa adanya supaya teman-teman kita bisa belajar bersama-sama di sini. Sebentar ya. Jadi ini adalah portofolio saya ya. Saya akan coba bukakan di saham Prim. Oke, ada beberapa yang harus saya tutup ya teman-teman ya, supaya teman-teman. Nah, begini. Ini adalah portofolio saya di saham Prim ya. Udah jelas terlihat ya. Portofolio saya di saham Prim seperti itu. Ya. Ini kalau teman-teman lihat, saya mau bikin garis aja di sini ya. Saya itu beli 8.000 lot. 8.000 lot. Saya beli di average 625. Kenapa ada 0,62 ini ada fee ya. Jadi fee di sekuritas ini sudah dibulatkan. Kemudian saya baru bisa lepas di 413, 412 kira-kira ya. Jadi ini ke sini itu mencapai minus 51% dengan kerugian 169,9. Ya, ini loss-nya. Ini hilang satu mobil gitu loh. Hilang satu mobil, nggak tahu dapat apa nih, mobil apa. Mungkin Avanza ya, atau mungkin Expander seperti itu ya. Jadi ini saya tanggal 15 baru saya jual. Ya, tanggal 19 saya coba beli tapi nggak terlalu oke ya. Langsung saya buang ya, saya hanya nyoba 1.000 lot tapi gagal ya sudah. Seperti itu. Jadi saya menderita kerugian segini. Ini yang terjadi. Kenapa saya
beli seperti ini kebodohan banget. Ini sangat bodoh sekali teman-teman. Ya ini di luar kendali, di luar nggak terduga sebelumnya. Ya saya biasanya memang suka selama kompetisi memang beberapa kali saya mengejar saham di ARA dan ini masih kebawa ritmenya ya. Dan saya juga beli saham prim di ARA. Oke ya, teman-teman sudah lihat ya. Ini adalah minusnya seperti itu. Ya, ini adalah portofolio saya. Ini minusnya ya, saya hapus dulu. Oke, saya akan bukakan chartnya prim. Saya akan bukakan chartnya prim ya, sebentar. Royal Prima. Oke, ya udah kelihatannya di layar ya. Ini adalah chart dari prim. Saya beli di sini ya, di 625 ya. Ini closing di 625 dan ARA waktu itu. Nah, waktu itu teman-teman, itu MG juga beli. MG itu punya barang banyak ya, di prim punya barang banyak ya. Tiba-tiba KI waktu saya masih ingat KI juga jualan tapi diborong MG semua lah. MG masuk, saya juga ikut masuk 500 juta. Seperti itu ya. Beli di pucuk ya, dengan tujuan apa? Ini kan sudah ARA ya. Kalau ini ARA, besoknya ARA kan lumayan 500 juta ya. Pemikiran saya seperti itu. Tapi ternyata menjelang pre-close ya, menjelang pre-closing ya, pre-closing mendadak itu ada yang buang barang banyak ya, KI buang barang dan tiba-tiba MG ikut buang. Dan closingnya itu ARA di over. Nah, buat teman-teman yang belum ngerti apa artinya closing ARA di over, kalau closing ARA di bid itu benar-benar ARA ya, paten ARA ya. Artinya pembelinya banyak. Besok kalau open masih open gap up. Contoh seperti yang ini ya. Seperti yang di sini. Ini closing ARA bid ya. Kemudian open gap up ya. Dia open di 530 opennya di 555, sempat turun, kemudian ngegas naik ke atas ya. Saya berharap akan seperti ini ya, seperti itu primnya. Tapi ternyata pada saat jam 2.50 ya, seperti itu masih ARA paten. Jam 3-nya tiba-tiba kok buangannya gede sekali. Saya lihat sudah di over. Saya ikut jemur di over. Ya. Sebagai respon gara-gara, wah ini nggak bagus, saya jemur di over. Tapi ternyata overnya ini punya MG semua. Dan overnya ini ada 10.000 lot. Sudah 10.000 lot gitu ya. Jadi saya jemur di over. Yang nggak bisa kejual semua. Karena closingnya di over ya. Nah, closing di over ini menyebabkan tekanan sellernya ini tinggi. Yang berakibat berarti ada orang yang mau jualan. Kalau biasanya sebuah saham closing ARA di over, besoknya kemungkinan besar akan ARB. Nah, ini diperparah ya teman-teman, diperparah. Ada sebuah news ya, coba saya carikan beritanya ya. Salah input investor prim, coba keluar nggak ya? Nah, ini dia. Ini adalah beritanya ya teman-teman ya. Ini adalah beritanya. Tanggal 7 ya. Kita lihat di sini itu tanggal 7 Juli ya. Teman-teman bisa lihat di bar bagian bawah ya. Di bagian bawah itu 7 Juli. Ketika arah itu 7 Juli. Nah, lalu mendadak ini muncul berita ini. Ini berita setelah jam market selesai ya. 7 Juli jam setengah 4. Udah closing marketnya. Sudah closing dan closingnya waktu itu prim di over dan overnya adalah over tebal. Seperti itu ya. Karena banyak yang mau jualan termasuk saya buang 8.000 lot ya, seperti itu ya. Jadi overnya over tebal. Nah, muncul berita geger IPO Gojek Tokped pegang saham prim, awas kena prank. Beritanya adalah ternyata dokumennya ini sebelumnya itu muncul yang namanya ternyata individu bernama IPO Gojek Tokped sebagai pemegang saham prim. Data yang dipublikasikan menyebutkan IPO Gojek ini memegang saham pengelola rumah sakit Sumatera sebanyak 19,5% dan sisanya dipegang publik ya. Menariknya, individu yang sama juga memegang PT Kertas KBRI yang sudah tidak beroperasi sejak 2019 dan disuspend bursa ya. Seperti itu. Ini adalah keluar ya teman-teman. Ini adalah screenshotnya ya. Teman-teman mungkin bisa semoga kelihatan ya. Semoga kelihatan di dalam YouTube teman-teman. Ini adalah screenshot yang muncul dari data KSEI di pemegang saham prim. Ini Gojek Topet ya, memegang saham seperti ini.
Nah, merespon tersebut ini Prim sudah melesat arah 3 kali. Seperti itu ke harga 625. Saya beli di 625. Ini luar biasa sekali. Seorang Om Ben beli, yang ngajarin nggak boleh ngejar saham di arah, saya beli di arah. Ya, saya beli di arah di 625 ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman muncul bahwa ini ada kesalahan ya, ada kesalahan ya. Ya mohon maaf Mas, terjadi ini kan dia menegaskan terjadi kesalahan ya. Direktur KSEI Alex Syafruddin mengenai hal ini menegaskan terjadi kesalahan. Mohon maaf ada bug di script untuk generate report 5%-nya. Jadi kesalahan. Saya nggak ngerti ini kesalahan yang disengaja atau nggak disengaja. Kita nggak pernah ngerti dan saya nggak berminat cari tahu. Tapi intinya adalah ini muncul kesalahan dan sudah dilepas di dalam berita. Seperti itu ya. Dilepas dalam berita. Ya, kemudian ada berita lagi kan ini. Besoknya, ya ini besoknya. Ya. Ini besoknya jam 10 nih. Jam 10 tanggal 8 jam 10 nih. Ya. Digoyang kesalahan teknis, saham pengelola RS Prim ambruk ya. Seperti itu. Jadi ARB dan ajaibnya ya, saya memantau di saham itu, ajaibnya MG yang punya barang banyak di arah, dia bisa keluar habis. Jadi tanggal 8 itu MG jualan semua, bisa jualan lebih dari 10.000 lot seperti itu. Ada yang beli hebatnya, punya saya nggak laku. Ya, itu yang hebat, saya nggak bisa keluar. Ya ini ya, pasca klarifikasi ini kan ada ini manajemen ada kesalahan ya, kesalahan teknis ya soal kepemilikan saham seperti ini. Pasca klarifikasi ya, ini ambruk ke level terendahnya di ARB ya. Akibat dibuka dari ARB, transaksi tergolong sepi di angka 1,8 miliar saja ya. Jadi saya nggak bisa jualan ya. Saya nggak bisa jualan teman-teman. Ini ARB 1 kali ya, ini ARB. Ini volumenya masih ada sedikit nih, lumayan nih volumenya ya, volumenya masih ada ya kelihatan ya. Tapi besoknya ARB lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan ke-6 ini baru saya bisa keluar. Ternyata ARB-nya 6 kali, bukan 5 kali. Maka saya bisa minus 50% ya. 6 kali ARB-nya, luar biasa. 6 kali ARB ya. Saya Om Ben kejebak 6 kali ARB di saham Prim. Punya 8.000 lot ya, 8.000 lot. Ya. 8.000 lot ini kalau dikalikan 625 berarti di atas sekitar 500 juta. Seperti itu ya. Saya kena ARB 6 kali. Jadi saya setiap hari itu hanya memandang, lihatin Prim ini, saya menghitung tiap hari minus 7%, besoknya minus lagi 7% lagi, tambah lagi kan, ya kan, setiap hari begitu, dan nggak bisa keluar sama sekali. Ini nggak ada volumenya nih ya, teman-teman bisa lihat di bawah ini benar-benar nggak ada volume nih. Ini yang terjadi kalau teman-teman FOMO, ya. Saya mengajarkan ngomong mau negatif nih, ini saya FOMO, saya kejar harga atas. Saya berani mengambil risiko dan masuknya besar sekali ya, itu menyebabkan ya saya loss cukup besar ya. Jadi kalau kita FOMO ya, sudah arah 3 kali saya masih ngejar ya, harusnya ini sudah warning kan arah 3 kali, tapi saya masih ngejar karena saya agresif ingin dapat profit. Kalau mikirnya gini, kalau 500 juta naik 10% aja besok, gap up 5% aja dah, saya dapat 25 juta. Kalau sampai 10% saya dapat 50 juta instan ya. Newbie pingin cepat kaya, seperti itu ya. Jadi orang-orang yang pingin cepat kaya, kalau teman-teman di sini pingin cepat kaya, hati-hati ya. Pingin cepat kaya menyebabkan teman-teman nyangkut seperti saya. Berapa banyak kalian nyangkut di BABP yang di ARB-in melulu ya, seperti itu. Nyangkut di saham Buka dan lain sebagainya. Ini hati-hati sekali. Nah, lalu bagaimana? Saya cuma punya pemikiran ya, pokoknya saya jemur ARB tiap hari. Ada seorang teman bilang, kalau ini mantulnya kencang, kamu nggak perlu jemur di ARB. Saya bilang, sudah, saya nggak peduli karena saya sudah capek. Saya nggak mau mikirin saham ini, ya sudah loss sudah gitu ya. Saya mau jemur di ARB tiap hari. Saya disiplin cut loss.
Sudah, daripada nanti ini naik ya, ini sempat naik dan kemudian ARB lagi kan, saya nggak bisa keluar, mending saya jemur di ARB. Sudah, biar dimakan MG atau apa, masa bodoh. Yang penting saya bisa keluar dari saham ini, sudah selesai. Dan akhirnya di tanggal 15 Juli ya, 15 Juli seperti itu. Ya. Di tanggal 15 Juli ini persis ya teman-teman ya. Jadi saya nggak ngada-ngada. Di tanggal 15 Juli saya bisa keluar ya. Saya cut loss di harga ini 400 ini di ARB ini. Saya minus gini ya. Ini minus 51 juta. Minus 51%. Jadi saya nggak ada mikir apa-apa. Udah kan? Setelah itu bagaimana psikologi saya? Hancur, kacau. Dan memang saya punya banyak, ada 3 saham ya, 3 saham. Saya akan tunjukkan semuanya. 1 Prim, 1 Prodia. Ini Prodia juga agresif nih saya. Ya, teman-teman lihat ya. Saya masuk 1000 lot ya di harga ARA ya, di 8.750 ya. 1000 lot. Kasusnya sama dengan Prim. Sama dengan Prim. Saya nggak belajar. Prim ini saya kejebak di tanggal 7, ini Prodia saya beli di tanggal 9. Ya. Ini tanggal 9 nih. Ini hari Jumat. Jadi hari Rabu saya kejebak di Prim. Karena saya pengen balikin profit dengan instan, saya berani HK Prodia di pucuk 1000 lot ya, sekitar 825 juta. Alhasil malah saya loss gini. Karena kasusnya sama seperti Prim. Ketika ARA nggak tutup di bid, close-nya di over. MG-nya jualan lagi. Akhirnya besok saya jemur dan kejual di sini. Tapi kemudian setelah saya jual mantul balik lagi ke harga 9 ribuan. Ya udah, saya nggak mau beli lah, sudah. Saya cukup. Ini kasus soal Prodia ya, kasus saham Prodia. Jadi saya kena minus 50-an. Ya, minus 50-an. Tadi kena minus 170. Berarti ini 220. Belum selesai nih. Saya tunjukkan lagi. Saya punya kesalahan lagi di saham satu lagi. Saham Maya namanya. Saham Maya ini saya keguyur ZP. Ya, ini beli di tanggal 23. Lihat nih. Kenapa bisa minus 17%? Karena saya tidak disiplin. Harusnya saya langsung cut loss. Ya, minus 6% seperti itu. Tapi saya berpikir, siapa tahu mantul. Ini kesalahan saya. Ya, kesalahan saya ya. Jadi saya berpikir, siapa tahu mantul. Saya nggak disiplin dengan plan saya. Karena psikologi saya sudah rusak. Akhirnya saya minus gini. Tadi minus 220 ya. Ini minus 56. Total berapa? Sebentar, ini kok ada ini. Total berarti 276. Ya, minus saya segini gedenya. Dan ini membuat saya cukup kesal dengan diri saya. Saya ngajarin di PPC, saya ngajarin di YouTube jangan FOMO. Saya malah FOMO terus. Ya kan? Yang saya lakukan adalah di tanggal ini, setelah tanggal ini, saya memutuskan untuk break. Ya, saya memutuskan untuk break. Saya tidak tidak mau diganggu dulu waktu weekend ya, seperti itu. Dan saya melakukan hal yang saya senangin. Saya nonton film dan lain sebagainya. Dan setelah itu saya mulai menata mindset saya. Jadi buat teman-teman kalau sudah nyangkut seperti ini, apa yang teman-teman lakukan? Bisa ngapain teman-teman? Menurut saya kalau sudah seperti ini, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mulai untuk menenangkan diri. Cooling down dulu. Kalau mau trading, benerin mindsetnya dulu. Pakai apa? Caranya gimana? Pakai lot kecil. Itu yang saya lakukan. Saya besoknya trading dengan lot kecil dulu. Saya mulai mengembalikan kepercayaan diri saya. Dengan lot kecil ini saya bisa profit konsisten. Profit. Naik kepercayaan diri kan. Setelah itu, baru saya menaikkan lot saya. Bertahap kembali sampai di level yang semestinya. Seperti itu ya. Jadi, benar-benar harus mengembalikan. Seperti itu ya. Jadi, bulan Juli ini adalah bulan terburuk saya. Ya. Loss saya sangat besar sekali gara-gara saya salah seperti itu. Jujur ya. Prim ini adalah kesalahan cut loss terbesar saya seumur saya trading. Saya nggak pernah cut loss 170 juta ya sebelumnya. Karena saya membatasi diri dan disiplin dengan cut loss. Tapi ini nggak disiplin nih kali ini saya. Nah, karena itu
apa ya, akhirnya saya berpikir bahwa wah ini ada yang nggak benar dalam diri saya gitu loh. Ini ada yang nggak benar dalam diri saya harus membenahi diri ya. Saya harus benar-benar membenahi diri, saya harus benar-benar apa ya, selain membenahi diri saya harus benar-benar mengembalikan ritme saya ya. Sebentar teman-teman, ini layar saya sepertinya mau habis baterainya. Jadi ketika apa ya, pada akhirnya ya saya harus benar-benar mengembalikan semuanya ya, merestore semuanya, dan ini membuat saya frustasi gitu loh. Tapi ya harus dilakukan, apalagi bayangkan saya punya beban PPC juga, jadi saya harus memberikan stock pick, di mana stock pick ini harus objektif kan, seperti itu. Jadi ya, saya harus benar-benar, tanggung jawab saya besar membenahi diri saya secara perlahan. Jadi buat teman-teman di sini yang merasa ada loss besar ya, saya juga loss besar. Caranya bagaimana? Cara untuk membalikin ke disiplin dan psikologis yang benar adalah bikin trading plan. Dan trading sesuai dengan trading plan. Entah loss, entah cuan, yang penting trading plan-nya dapat. Ya. Misalnya, buy di 100, cut loss di 95. Kalau 95 gimana? Cut loss sudah. Itu kalau dilakukan secara terus-menerus akan membuat kita kembali ke disiplin. Ya. Kembali ke disiplin lagi. Jadi ini benar-benar apa ya? Nggak enak ya, tapi harus kita lakukan ya, Oke, saya akan menunjukkan lagi teman-teman. Nah, ini ada sesuatu yang kurang baik ya, yang saya mendapatkan ini seperti ini ya. Ini saya nggak ngerti siapa orangnya ya, saya hanya dapat di media sosial yang dikirim ya ke saya ya. Jadi tanggal 6 Agustus ini ada seorang akun di Instagram nulis, yang punya jatah saham Bukalapak berlebih sini jual ke gue di atas harga pasar, gue beli 1.500 per lembar. Tanggal 6 Agustus itu arah pertama ya. Coba kita cek chartnya Bukalapak ya. Saya agak lupa, arah pertamanya 850 enggak salah. Sorry. Arah pertamanya di 850. Ya, tanggal 6 Agustus ini arah pertama bukan di 850, arah pertama di 1060. Harga IPO-nya 850. Jadi orang ini berani untuk bilang bahwa yang punya saham Bukalapak berlebih jual ke aku, tak beli 1.500 per lembar. Minat silakan DM. Saya nggak ngerti seberapa banyak orang yang DM dan lain sebagainya ya. Saya nggak pernah ngerti itu. Ya, dan saya juga nggak mau tahu dan lain sebagainya ya. Nah, ini tanggal 10 Agustus. Dia buat postingan lagi, biasanya gue kasih lihat profit, kali ini sesekali gue kasih lihat loss sehari di tanggal 10, dia loss ini 604 juta 459 ya. Jadi 604 juta 405.900 itu lossnya ya, anggap aja 605 juta lah ya, kayak gitu. Terus dia nulis ini kecil ya, mungkin teman-teman nggak bisa lihat ya, aku bacain ya. Panik gak? Enggak, biasa aja. Entar juga naik, mau untung harus berani siap rugi juga. Pengusaha juga ada waktunya, kalau bisnis gak bagus bisa rugi. Kalau mau untung terus gak pernah rugi, Anda jadi karyawan aja, makan gaji bulanan fix. Ruginya nanti kalau dipecat suatu saat. Santai teman-teman, asal fundamentalnya oke, tinggal average zone dan diterapkan money management yang baik. Nanti pas rebound akan profit, perusahaannya masih ada, gak mungkin bangkrut kok. Awalnya nggak salah ya, bener dia bilang kalau mau untung harus siap rugi ya, jadi kita nggak bisa profit terus ya, bener, itu setuju. Tapi yang salah adalah kenapa orang ini membuat tantangan ya, ini ya kalau ngomong ini gegabah ya, cari mati dan lain sebagainya ya. Karena begini, market ini nggak pernah ada yang ngerti ya, kecuali kamu itu bandarnya gitu ya. Dia nantang beli di harga 1.500 padahal harganya waktu itu masih 1.060 ya. Seperti itu, dia nantangin seperti itu. Dan akhirnya ya ini, tanggal 10 Agustus itu lossnya 604 juta. Bayangin kemarin lossnya berapa seandainya dia memang belum jual ya. Karena sesuai dengan omongan yang ini ya, omongan di bawah ini ya, santai.
fundamentalnya bagus. Saya nggak ngerti fundamental bagaimana, karena saya bukan orang fundamental, tapi banyak teman-teman yang bilang ke saya fundamentalnya Bukalapak ini busuk sekali, katanya seperti itu. Saya tidak mendalami fundamental, jadi saya nggak mau berkomentar lebih jauh ya, tapi ya katanya seperti itu dari orang-orang fundamental yang saya kenal ya. Jadi jelek fundamentalnya, tapi ada bilang yang fundamentalnya bagus dan lain sebagainya, ya influencer yang lain ya, kita nggak ngerti, tapi faktanya adalah Bukalapak ini HRB lagi di harga 890. Kalau besok turun bisa nyampe harga IPO. Kita nggak ngerti apakah besok mantul atau enggak ya, kita nggak ngerti. Tapi orang ini bilang santai aja. Ini perusahaan bagus kok gitu. Logika saya hanya berkata seperti, kalau kamu memang tahu ada perusahaan bagus ya, carilah di harga diskonan. Nggak perlu nantangin di harga segini ya menurut saya. Tapi ya kembali lagi itu hak orang. Tapi kalau buat saya pribadi, saya nggak pernah mau melakukan challenge ini karena ya saya gini teman-teman. Saya diajari kita jangan sombong di dalam market ya, karena market akan menghukum kita ketika kita lengah, ketika kita itu FOMO, greedy seperti yang saya tadi lakukan ya. Market menghukum saya, membuat saya tersadar, tampar seperti itu ya. Oh ternyata seperti ini. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui gitu loh. Ya, jadi ini yang cuman mau saya share aja. Nah bagaimana dengan portofolio saya? Ya, apakah saya akhirnya profit atau loss? Ya. Jadi mungkin buat teman-teman bertanya-tanya kan, saya profit atau loss sih? Saya akan coba liatin sampai tanggal 31 ya. Seperti itu by date. Ya, saya akhirnya finally tetap bisa profit. Ya, saya finally bisa profit ya. Ini tanggal 26 dan 27 saya secara ajaib ya. Setelah saya cooling down seperti itu. Ya, di Maya tadi saya cooling down. Hari Seninnya saya bisa recover. Ya, ini saya bisa recover nih. Dan recover ini mengembalikan portofolio saya ya. Saya akhirnya bisa mendapatkan profit sekian 54 juta dalam bulan Juli, bulan yang buruk buat saya menurut saya. Ya kalau Agustus ini ya saya sudah dapat banyak lah ya. Saya nggak perlu buka lagi karena ini memang fokus membahas yang jelek-jelek aja. Jadi nggak perlu bahas yang bagus-bagus ya. Seperti itu ya. Jadi ini yang terjadi. Nah kemudian saya mau bahas lagi nih teman-teman. Saya mau bahas lagi. Ini ada beberapa komen-komen yang menarik untuk saya bacakan ya. Untuk saya bacakan buat teman-teman ya. Jadi ini yang pernah saya respon ya. Ini mengomenin ini mahasiswa nekat yang gila ini, member WC yang gila ini ya. Nah ini dari Arik Indra. Modalnya banyak, kirain karyawan UMR bisa hasilkan miliaran. Ini dia orang mampu atau kaya ya normal aja. Coba yang benar-benar orang susah terus trading hasilkan cuan ratusan persen baru saya respect. Ya saya cuma ngomong waktu ini. Saya cuma bilang sama dia ini adalah replay dari yang ditulis oleh saya sendiri ya. Saya yakin kalau kamu di posisi Firman ini adalah orang yang mahasiswa ini, belum tentu juga bisa jadi seperti dia. Karena saya aja merasa nggak akan bisa kalau di posisi dia. Ya. Halu dan selalu mengkritisi emang lebih mudah daripada menyadari dan mengakui kehebatan orang lain. Ya. Kalau bilang ini gaji UMR, ya ini saya bilang cek video sebelumnya 12 juta dari 250 juta. Nanti bikin alasan apa lagi. Mental yang perlu dibenerin dulu. Kalau mentalnya negatif ya nggak akan sukses. Jadi buat teman-teman yang melihat video-video itu, upload video-video orang yang sukses ya, berpikir itu kan orang yang punya duit dan lain sebagainya. Jangan mikir seperti itu, tapi cari apa yang bisa kalian dapatkan. Si Firman ini yang saya dapatkan apa? Dia disiplin cut loss. Disiplin cut loss dia. Dan dia nggak menyerah. Ya, kalau orang bisa saya harus bisa. Dan dia orang yang nekat. Ya, memang profil risiko tiap orang berbeda ya. Saya pribadi kenapa saya nggak bisa seperti Firman? Karena saya nggak punya profil risiko seperti Firman. Firman ini mengerikan menurut saya profil risikonya ya. Karena dia all in. Saya nggak pernah masuk all in seperti itu ya. Jadi benar-benar beda dengan tadi saya. Tapi pada hasilnya Firman ini bisa profit sampai miliar ya. Kalau bilang uang sedikit atau banyak itu relatif. Karena begini teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa mengembangkan dana yang kecil, 1 juta, 10 juta. Kalian dengan 10 juta aja nggak bisa menghasilkan 50 juta. Bagaimana mungkin kalian bisa mengelola duit 100 juta atau 500 juta? Nggak akan mungkin bisa. Karena semuanya berawal dari hal yang kecil. Ya, ini harus teman-teman ketahui. Kalau teman-teman bisa mengatur hal yang kecil, ya, uang 10 juta bisa kalian kembangkan jadi 100 juta. Kalian pasti bisa mengembangkan 500 jadi 1M atau lebih. Karena apa? Dari kemampuan yang kecil-kecil ini, kalian berarti psikologinya dilatih, ya. Terus berlatih terus. Tapi kalau orang yang ngomong seperti ini, coba kalau itu benar-benar uang kecil, baru saya respect. Ya, ini yang 12 juta jadi 250 juta, masa kamu nggak respect? Kan gitu aja kan. Tapi ya, netizen itu bebas ya, seperti itu ya. Saya hanya mau bahas sedikit aja.
Kemudian ini ya, siang Pak Ben, saya cuma mau share aja, bisa tolong info berapa persen member Bapak yang sudah profit multibagger, juga yang lain yang tidak seberuntung member multibagger, dan berapa persen member yang loss dan menjadi masalah dalam keuangannya. Saya melihat jangan sampai info profitnya menjadi ajakan untuk member baru yang tidak punya pengalaman yang akhirnya menjerumuskan. Saya ingat kata-kata bijak senior dari trading bahwa di mana ada kerugian di situ ada keuntungan. Peluang rezeki tiap-tiap orang tidak sama dan tergantung dari sikon yang ada. Sudah banyak kejadian menimpa member baru yang bangkrut gara-gara saham. Terima kasih dan sukses selalu. Ini makanya saya buat video ini. Dark side of the market. Kenapa orang ini bisa bangkrut? Karena dia tidak mau belajar. Ya, saya mengapresiasi ya Pak Firman ini dengan berkata seperti ini. Gak akan jadi masalah ketika belajar dengan uang dingin. Akan jadi masalah kalau trading pakai uang dagangan, uang dapur, bahkan uang pinjaman bank. Semuanya ada dua sisi mata uang. Jika mau kayak instan, mending jangan trading. Trading hanya untuk orang yang mau berproses dan belajar sampai bisa profit konsisten. Jadi intinya adalah video-video yang saya buat ini bukan mengajak teman-teman untuk ikut PPC di bawah. Enggak. Saya bahkan bilang buat ada yang join ke PPC bilang ya, saya ini dipecat. Saya hanya punya 100 juta. Ini menghidupi 4 anak. Saya hanya bilang, kalau Bapak mengharapkan PPC bisa melipat gandakan 100 juta jadi 200 juta dalam sekejap, itu nggak bisa. Bapak harus belajar. Saya bilang seperti itu. Harus ada belajarnya. Karena apa? Psikologisnya dilatih dulu. Edukasi dilatih dulu. Gitu loh. Kalau nggak dilatih seperti itu, nggak akan bisa. Nah, buat teman-teman yang mendengarkan ini dan tertarik, dan teman-teman dalam posisi yang loss, yang bisa ambil adalah kalian belajar bagaimana orang ini bangkit. Bukan hanya terobsesi dengan cuannya aja. Tapi cara belajarnya bagaimana? Disiplin, berjuang. Si Firman itu bilang dia sampai makan Indomie demi uang jajannya dimasukin ke RDN. Semuanya ada perjuangannya. Selalu ada perjuangannya. Yang Rio yang 240 juta itu, dan 240 juta, dia juga berjuang. Berjuang apa? Dia disiplin cut loss. Cut loss ya cut loss. Belajar lagi. Dia bahkan kehilangan 60% dari modal. Sampai akhirnya dia memutuskan mulai dari hal yang kecil. Ya, memperbaiki psikologis dulu dari awal, dari kecil, dari mulai edukasi lagi. Ya. Jadi, kalau kalian trading dengan uang dingin, ya, nggak akan jadi masalah, teman-teman. Ketika saya belajar kripto, saya belajar forex, saya pakai uang yang saya siap bilang. Misalnya saya hanya mengalokasikan 5 juta aja. Saya pakai 5 juta untuk apa? Untuk belajar, berlatih. Di masa berlatih ini yang saya kejar apa? Edukasinya, psikologisnya, bukan mencari profitnya langsung. Kalau dikasih profit ya berarti puji Tuhan. Kalau nggak profit, saya harus siap dengan konsekuensi dan resikonya. Ya, jadi buat teman-teman, ini bukan ajakan untuk kalian jadi kaya. Enggak, ya. Jadi kalau ada yang pamer-pamer di Instagram ya, dikejar cuan apa dan lain-lain tanpa dia pernah menunjukkan loss-nya, ya bohong banget gitu loh. Ya mungkin dia benar-benar profit, kita nggak ngerti ya, tapi ya sudahlah. Tapi buat saya pribadi, kenapa saya tunjukkan bahwa saya mau bilang buat teman-teman bahwa saya juga pernah loss, seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga bilang, nggak bisa fokus belajar. Kalau nggak bisa fokus belajar, cuma mengandalkan sinyal buy dan sell dari VIP member lifetime 10 juta, tetap bakal cuan nggak Om Ben? Saya bilang nggak bisa. Semuanya harus belajar. Kita kasih sinyal ini hanya untuk membantu. Tapi kalau kalian nggak mau belajar, cuma maunya pokoknya aku harus cuan, ikut TPC harus cuan, ya nggak bisa gitu loh ya. Itu ada lagi, nah ini, jika semua orang jadi scalper seperti kalian, menang semua. Jika semua orang jadi scalper seperti kalian menang, gimana sih? Jika semua orang jadi scalper seperti kalian menang semua, siapa yang kalah? Seperti itu ya. Saya jawab, orang yang kalah tuh ini. Mau tahu siapa yang kalah? Orang yang malas belajar, orang yang suka ngejar pucuk, termasuk saya tadi ya. Gagal kan? Kalah kan? Orang yang mentalnya di tadi negatif, seperti saya juga, FOMO ya, agresif, negatif ya. Saya nggak jaga psikologi saya. Kemudian 4, pengen kayak instan. Saya juga tadi ya, pengen profit instan nih, pengen profit instan. Gagal akhirnya. Kemudian kelima, nggak disiplin, seperti saya. Nggak disiplin tadi di saham ya. Ya kan harusnya cut loss, nggak cut loss malah average down. Ya, dan yang keenam nggak punya trading plan. Juga seperti saya. Jadi ini saya semua. Tapi kecuali nomor 1, saya tidak pernah malas belajar ya. Jadi nomor 2, 3, 4, 5, 6 nih, contohnya saya, yang tadi saya jelaskan kegagalan saya. Jadi siapa yang kalah ya? Orang-orang ini. Kamu mau jadi menang mau kalah. Kalau mau jadi orang yang menang ya jangan malas belajar. Jangan suka ngejar pucuk. Jangan punya mental yang negatif, jangan pengen trading jangan pengen kayak instan. Jangan jadi orang yang nggak disiplin dan jangan jadi orang yang nggak punya trading plan. Jadi miliki trading plan, disiplin, ya mindsetnya dibenerin, jangan ngejar pucuk ya, rajin belajar. Pasti jadi pemenang dari market. Tergantung waktunya prosesnya. Nah terakhir ya, saya mau tunjukkan buat teman-teman. Saya memang sudah pernah tunjukkan ya. Saya ini punya akun Philip Sekuritas ya. Ini akun saya ya, akun saya yang pertama kali saya buat ya.
Ini saya trading di bulan saya pertama kali trading ini di 2017 ya, seperti yang saya jelasin, dan saya juga mulai di bulan September ya. Ini bulan 5 ini hanya coba-coba aja ya, saya hanya beli 7 lembar aja. Ini dalam lot ya. Dalam lembar. Jadi kalau lot dibagi 100, jadi 7 lot, ini 10 lot dan lain sebagainya ya. Saya memulai dengan uang kecil ya, seperti itu. Dan teman-teman mesti ketahui ya, saya selama 2017 dan 2018 itu nggak profit ya. Ini saya akan scroll ke bawah ya. Dan saya memang belinya, teman-teman lihat ya, saya beli saham-saham yang lumayan bagus semua ya. Pepro ya, oke lah, Pepro, ada Tram, waktu itu Tram masih bangun nih ya. Tapi saya cuma belinya 200 lot, jadi saya beli kecil-kecil aja ya. Saya beli kecil-kecil semuanya. Tapi dari kecil-kecil saya belajar dan hasilnya adalah minus. Ya, jadi hasilnya bukan profit tapi hasilnya minus. Ya, saya di akun belajar ini saya membukukan minus 4 juta. Ya. Saya rugi 4 juta ya. Saya rugi 4 juta seperti itu. Ya, saya rugi 4 juta. Kemudian kita lihat di 2018 ya. Jadi 2018 saya juga loss lagi nih. Kita lihat ya, ini ya saham-sahamnya begini ya. Oke lah ya, nggak perlu langsung lihat ke bawah ya. Cret ke bawah. Hasilnya saya loss lagi. Tadi 4 juta, ini 60 juta. Ya, jadi saya selama 2 tahun trading awal itu kan nggak profit loh. Ya. Ini minus 59 sama minus 4. Ya, kita anggap ini minus 63. Minus ya, merah. Tapi saya nggak menyerah. Saya belajar sampai akhirnya di 2019 saya membukukan profit pertama saya. Ya. Kita lihat di 2019 saya mulai bisa profit. Tarik ke bawah. Akhirnya profit 135 juta. Ya, ini adalah profit pertama saya ya, 2019. Ini 2019. Profit pertama saya. Kemudian saya mulai konsisten saya belajar terus, dan pada akhirnya ya, kita lihat lagi satu lagi ya yang saya mau tunjukkan di 2020. Ya, kita tarik ke bawah. Ya, saya profit lagi ya. Saya mulai profit lagi seperti itu. Jadi ini yang terus terjadi ya. Terus terjadi. Bagaimana 2021? Ya, saya coba liatin dikit ya. Liatin dikit. Nah, udah ya. Udah ya. Sudah ya, nggak perlu dilihat lebih lama lagi ya. Oke, itu yang terjadi. Jadi saya cuma mau ngomong ya buat teman-teman, kalau teman-teman memang mau profit konsisten ya, jangan FOMO ya, kemudian banyak belajar seperti itu ya. Jadi benar-benar teman-teman harus belajar ya, jangan mau dikerjain market terus, jangan mau FOMO terus ya, harus belajar supaya nggak kena hilang mobil seperti ya. Saya bersyukur bisa mengembalikannya dengan dengan kembalinya psikologi saya bisa mengembalikan lagi ya, saya belajar mengembalikan lagi. Nah, di sini saya ajak buat teman-teman yang memang psikologinya jelek, yuk kita belajar bareng-bareng. Kalau teman-teman mau bergabung ke PPC untuk belajar, silahkan, saya welcome. Kalau nggak mau, ya silahkan, nggak apa-apa, belajarlah kepada orang lain, kepada YouTube dan lain sebagainya yang memang benar-benar membuat teman-teman ini terhindar dari yang namanya dark side of the market ya, terhindar dari dark side of the market. Ini yang mau saya ajarkan buat teman-teman. Jadi supaya teman-teman terhindar, ayo kita edukasi, kita belajar ya. Di sini video ini saya membuktikan bahwa saya itu pernah loss, dan saya juga loss juga, saya juga FOMO juga, tapi saya mengembalikan psikologi saya dengan baik, dan akhirnya market memberikan reward, saya bisa profit kembali ya. Jadi buat teman-teman, kalau memang ada yang tertarik bergabung ke dalam PPC seperti itu ya, ini kita punya promo ya, kita punya promo selama bulan Agustus ya. Silahkan bergabung ke PPC ya, silahkan kalian join ke Telegramnya para pencari cuan ya, silahkan, linknya ada di bawah. Hati-hati dengan penipuan ya, hati-hati dengan penipuan ya, jangan sampai kalian kena penipuan ini ya, hati-hati ya teman-teman ya. Ini adalah rekening PPC yang asli, jangan sampai kalian kejebak dalam penipuan seperti ini ya, karena ini sudah banyak. Oke, sekian dari saya rasa hari ini ya teman-teman, semoga berguna, semoga membantu teman-teman ya, dan saya harap
teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau memang teman-teman nggak merasa tertarik, ya saya mau pamer-pamer aja, ya itu hak teman-teman. Tapi kalau memang ini berguna buat teman-teman, silahkan share ya, silahkan bagikan teman-teman yang lain supaya kita belajar bareng-bareng untuk jadi trader yang benar-benar punya mindset yang benar dan tetap positif. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan Tuhan memberkati.